di pedesaan yang mungkin masyarakatnya awam sekali dan agamanya kuat. Jadi kayaknya bener-bener kita tuh dipojokin gitu loh. Kalau sinetron kan di televisi jadi kayaknya nggak mungkin untuk adegan ciuman diambil tuh kayak nggak mungkin, pasti akan di-cut. Jadi kayaknya kalau di sinetron nggak akan sampai sevulgar itu, nggak akan sampai. Kalau bayarannya oke tapi ada adegan ciumannya, tetap kamu tolak nggak? Kayaknya sih harus begitu, kalau nggak capek berantem kan. Jadi mending menghindari film yang seperti itulah. Apa kabar pemirsa? Kabar-kabari sensasi hadir di hadapan Anda bersama saya Farisa Kamelia. Selama 30 menit ke depan akan mengisi hari Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. And I wanna believe you. Kehidupan yang tenang sepertinya tidak bisa berlama-lama dirasakan Angel Elga. Baru saja terbebas dari masalah seputar perceraiannya dengan Rhoma Irama, Angel Elga kembali didera persoalan yang nyaris serupa. Pengakuan seorang wanita bernama Ina yang begitu tiba-tiba menguak sisi lain hubungan artis berdarah Pontianak ini dengan seorang pengusaha bernama Muhammad Rusli. Angel Elga dan Rusli disebut-sebut memiliki hubungan khusus lebih dari sekedar pertemanan. Ia dan Rusli dikabarkan telah menikah siri. Tetapi kabar tersebut dibantah oleh Angel. Untuk menguatkan bantahannya, kami selalu bersama pengacaranya Angel menggelar jumpa pers. Saya efeknya atas berita ini buat saya sangat-sangat merugikan ya gitu, terutama buat keluarga saya, saya sendiri, sampai saya sendiri dikejar-kejar sama teman-teman sendiri, saya nggak tenang juga, saya nggak bisa tenang gitu. Mending berita itu benar, itu sama sekali tidak benar. Angel juga membantah tuduhan Ina yang menyebut dirinya dan Rusli telah hidup dalam satu atap di sebuah rumah di kawasan Karawaci, Tangerang. Ia kembali menegaskan hubungannya dengan Rusli hanya sebatas hubungan bisnis belaka. Saya kan sudah pernah mengalami hal yang namanya kawin siri itu pahit buat saya, gitu kan. Yang pasti saya tidak mau menikah siri lagi gitu. Bantahan Angel itu serta-merta mematahkan tuduhan Ina yang menyebut janda Rhoma Irama ini telah mengakhiri kesendiriannya. Namun Angel tetap saja tidak mampu menghapus jejak kedekatannya dengan Muhammad Rusli. Kabarnya ia dan Rusli pernah mendatangi Ustadz Hudori, pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah, untuk mengkonsultasikan rencana pernikahan mereka. Namun Ustadz yang juga teman dekat Rusli ini menolak untuk menikahkan Angel dan Rusli, mengingat masa idah yang masih dijalani Angel pasca perceraiannya dengan Rhoma Irama. Ya waktu itu ya keluarga daripada Rusli memohon untuk dinikahkan Rusli dengan saudari Angel. Meski menolak untuk menikahkan Angel dan Rusli, Ustadz Hudori mendengar pasangan yang tengah dimabuk asmara ini telah menikah. Ya katanya sih saya dengar katanya udah nikah siri, saya dengar mah gitu. Ya saya dengar mah, tapi saya belum bicara langsung. Ya mungkin lain waktu ya bisa saya cross check lah atau konfirmasi kepada beliau gitu aja. Keterangan Ustadz Hudori jelas menangkis pengakuan Angel Elga. Paling tidak hubungan Angel dengan duda 3 anak itu lebih dari sekedar hubungan bisnis. Bantahan yang sama pernah dilontarkan Angel saat pernikahannya dengan Rhoma Irama yang dilakukan secara siri mulai tercium. Meski telah dikuatkan oleh penuturan seorang ustadz yang mengaku menjadi saksi pernikahan Angel dan si Raja Dangdut, namun Angel sekeras hati tetap membantahnya. Sampai bantahan Angel tidak lagi memiliki arti saat Rhoma Irama secara mengejutkan menguak misteri itu dengan menjatuhkan talak kepada istri mudanya. Angel pun tidak dapat lagi mengingkari kenyataan. Dengan Muhammad Rusli, akankah Angel tetap menyimpan rahasia itu sampai tidak lagi mampu menggenggamnya erat? Hari Senin Pak Rusli akan meluruskan daripada pemberitaan-pemberitaan yang selama ini muncul. Ya kan, akan adanya pembenaran. Meskipun sudah setahun yang lalu Hengky Kurniawan diprotes keras oleh masyarakat, serta dai kondang AAGIM dan MUI karena aktingnya di film Buruan Cium Gue, ternyata dia masih merasakan dampaknya hingga hari ini.
Pengalaman pertama Hengky Kurniawan terlibat dalam film layar lebar Pahit. Bagaimana tidak, film layar lebar pertamanya yang berjudul Buruan Cium Gue bukan mendapat pujian, justru cercaan yang datang. Lebih dari sekedar protes kanan-kiri, film layar lebar yang diadaptasi dari sinetron ABG yang dibintangi Hengky Kurniawan itu tidak mampu bertahan lama-lama di gedung bioskop karena desakan untuk tidak ditayangkan. Hengky pun hanya bisa pasrah dan kecewa melihat hasil kerja kerasnya berakhir di ruang dokumentasi. Sejak kontroversi film Buruan Cium Gue berakhir pula cerita heboh Hengky Kurniawan. Tidak banyak kabar lain yang terdengar dari mantan kekasih Bunga Citra Lestari itu. Belakangan ia justru disebut-sebut sudah tidak laku gara-gara debut pertamanya yang salah pilih itu. Hengky Kurniawan dikabarkan tidak lagi mendapat tawaran film layar lebar sejak film pertamanya gagal tayang. Setelah film itu juga saya masih sempat dapat film lagi, Me versus High Heels. Terus habis itu saya juga pernah dapat tawaran, cuman antara nego manajer saya dengan produser nggak cocok, jadi ya batal lagi gitu loh. Film remaja berjudul Me versus High Heels adalah salah satu film layar lebar yang dibintangi Hengky Kurniawan di antara film layar lebar lain yang terpaksa ditampiknya. Jadi bukan karena tidak laku, kalau selama ini ia tidak banyak muncul di layar bioskop. Tawaran banyak, tapi belum satu pun yang menyangkut di hati dan kantong. Tapi ada kalanya juga Hengky mengesampingkan kebutuhan perut jika ia merasa kepuasan batinlah yang dicarinya. Contohnya kalau ia menerima tawaran untuk membintangi peran yang berkarakter. Honor bisa jadi persoalan nomor 2. Kalau memang karakternya cocok, ideal, dan itu buat gue memang benar-benar, apalagi memerankan sebuah tokoh yang dikagumi masyarakat ya. Kenapa enggak gitu? Bisa jadi untuk ukuran materi nomor 2, nomor sekian lah. Selain honor dan peran berkarakter, masih ada lagi sebenarnya satu kriteria yang membuat ia berpikir ulang, menerima atau menolak tawaran berperan di film layar lebar. Ya, pengalaman yang kemarin cukup bikin saya belajar sih. Orang setelah film itu juga saya pernah di suatu tempat di daerah di pedesaan yang mungkin masyarakatnya awam sekali dan agamanya kuat. Jadi kayaknya benar-benar kita tuh dipojokin gitu loh. Kalau sinetron kan di televisi, jadi kayaknya nggak mungkin untuk adegan ciuman diambil tuh, kayak nggak mungkin, pasti akan di-cut. Jadi kayaknya kalau di sinetron nggak akan sampai sevulgar itu, nggak akan sampai. Kalau bayarannya oke tapi ada adegan ciumannya, tetap kamu tolak nggak? Kayaknya sih harus begitu, kalau nggak capek berantem kan. Jadi mending menghindari film yang seperti itulah. Saya mempunyai sebuah kabar menarik yang sayang sekali kalau Anda lewatkan. Mewujudkan rasa cinta bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang dilakukan oleh para slanker ini. Memang terbilang unik dan tidak biasa. Para slanker yang hadir memadati pertunjukan grup musik idola mereka di Probolinggo beberapa waktu yang lalu menunjukkan pemujaannya terhadap grup musik slang dengan cara mengibarkan bendera merah putih. Lebih dari sekedar bendera berlambang kebangsaan, di tengah-tengah warna merah dan putih, para slanker ini menempelkan lambang grup musik slang. Bukannya mendapat acungan jempol, tindakan tersebut justru mendatangkan persoalan baru. Para slanker ini dituduh telah melakukan pelecehan atas makna bendera merah putih. Tidak itu saja, Bunda Yvette, pengasuh grup musik slang ini juga menyayangkan tindakan tersebut. Padahal dalam setiap aksinya, grup musik yang beranggotakan Bim Bim, Kakak, Rido Abdi, dan Ivan ini selalu mengusung slogan cinta negeri dan cinta damai. Jadi bendera merah putih dihilangkan, dihapus, taruh slang, katanya kupu-kupu slang itu gitu. Jadi kalau menurut Bunda sih ya gitu, nggak mungkin, karena yang Bunda tahu slanker itu pandai orangnya, makanya dia betul-betul orang yang mengerti isi dari lagu-lagunya slang. Tujuannya slang itu untuk membuat lagu itu untuk apa, itu dia ngerti sekali gitu. Kalau slanker. Ya seyogyanya kita meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Kita menghormati secara proporsional. Jadi kalau di dalam kasus misalnya ada sebuah pertunjukan musik,
di mana bendera merah putih juga dipakai, tetapi juga ditempeli bendera-bendera yang lain, itu menurut saya kurang.